Selamat pagi rekan juang, masih bersama Radar Bayangkara Indonesia Simalungun News. Dan saya Sugianto Ajis. Hari ini bersama Pangulu Buntut Turunan Bapak Roberto Nenggolan mengikuti kegiatan mengukuhkan relawan gugus tugas COVID-19. Pengukuhan ini nantinya akan diikuti oleh Camat Hatunduhan, Babinsa, Babin Kaptipmas, Satpol PP, dan seluruh tim perangkat desa, Maujana Nagori, pendamping desa, dan tokoh-tokoh masyarakat. Dan inilah penjelasan dari Bapak Roberto Nenggolan terkait kegiatan hari ini. Jadi kita dari pemerintahan Nagori Buntut Turunan pada hari ini melaksanakan pengukuhan daripada relawan COVID-19 itu. Jadi di sini sudah kita bentuk tim relawan yang mana banyak kegiatan atau banyak tugas yang dilaksanakan oleh tim relawan ini. Salah satunya juga di situ sudah diterterakan bahwasanya untuk mendata masyarakat yang masuk ke Nagori Buntut Turunan dan begitu juga masyarakat yang keluar daripada Nagori Buntut Turunan. Dengan itu yang kita berdayakan, insya Allah penyebaran virus daripada COVID-19 ini bisa kita cegah. Tapi pesan saya kepada masyarakat, ini tidak ada melarang masyarakat, tapi kita mendata dari mana asal-usul masyarakat tersebut. Jadi harapan saya kepada masyarakat, kalau kita tidak bisa membantu seseorang, setidaknya kita tidak membuat resah masyarakat itu sendiri. Mari kita bersama-sama untuk mencegah penyebaran daripada virus corona ini. Terima kasih. Di sini Bapak Ibu kami undang yaitu untuk pengukuhan mengenai penanganan COVID-19 ini, lebih memantapkan bagaimana kinerja tim relawan COVID-19 Nagori Buntut Turunan ini. Mungkin itu pembukaan dari kami. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tetap kita waspada untuk menghindari apa cobaan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pembukaan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dari kehadiran ini saya lihat bahwasanya kita berbuka serius untuk menangani COVID-19 yang sudah lama, yaitu berkisar hampir 2 bulan, yaitu kita di daerah Simalungun. Baik pemimpinannya selaku ketua gugus terdepan penanggulangan COVID-19 Kapusdu itu Dr. Jerry Nenggolan serta Satpol PP yang datangin dari Kabupaten Simalungun serta para tokoh masyarakat, tokoh agama dan para kamot. Terima kasih kesempatan ini yang dimana hari ini kita melaksanakan pengukuhan relawan COVID-19 yang intinya tadi sudah sangat jelas. Iya kan? Kalau kita ini untuk menjaga keamanan Pak, nah keamanan kita. Kami dari Babinsa dan Babin Kaptipmas dan Pos dan Kecamatan telah mengadakan patroli di Buntiwai Pak. Memang di desa ini kami belum jalan. Jadi nanti Pak, suatu saat kami dengan Satpol PP akan berjalan juga ke desa ini patroli malam. Jadi apabila ada kami jumpai orang di PD, ya jangan saya hati kalau kami usir. Bisa Pak, juga yang perekonomian jualan jangan terganggu dan berjalan. Ya, dibungkus tuanya bagi yang minum tua. Ya. Lalu untuk pendidikan bagian tugas depan COVID-19 ini bagi penanggulangan. Apabila ada warganya Pak yang datang dari Medan, dari mana, tolong dikasih tahu sama ibu bidannya. Nah, sama ibu bidannya. Karena di sini memang kan satu di Nagori ini 9 tempat yang begitu besar untuk masyarakatnya.
Nah, apa saja yang bisa didanai? Yang pertama untuk disinfektan, penyemprotan, dan mungkin sudah dilaksanakan ya Pak Kamulu ya. Nah nanti kalau setelah ini ada anggaran ini mungkin akan dilaksanakan lagi. Nah berikutnya hand sanitizer. Dan tidak mungkin hand sanitizer itu dibagi tiap rumah, tidak. Mungkin nanti hanya gamot, karena gamot yang masuk di gugus depan relawan COVID-19 Guntur Turunan ini yang langsung door to door. Jadi mungkin nanti hand sanitizer-nya dibagi untuk setiap gamot dan semua yang di SK-kan. Nah satu lagi yang perlu saya ingatkan, dan tadi sudah diingatkan oleh Bapak Kamulu, tidak ada insentif atau gaji dalam bentuk apapun. Namanya saja sudah relawan. Ya Tuhanlah yang menggaji kita nanti Pak. Itulah mengenai gaji. Nah ada lagi APD yang bisa dibeli dari 50 juta tadi, APD. Nah apakah APD itu perlu untuk Nagori? Nanti bisa berkoordinasi langsung dengan Ibu Dokter. Apakah perlu untuk Nagori kita? Lalu mungkin yang akan dibagi hanya sebatas masker. Ada berapa masyarakat kita nanti yang memang urgent, yang memang dia katakanlah Nagorinya ini di pinggir atau yang rawan keluar, bagi masker semua dengan berdayakan masyarakat Nagori untuk pengadaan maskernya. Lalu untuk rapid test, mungkin untuk rapid test nanti itu dinas kabupaten yang akan berkoordinasi Bu ya. Nah mungkin bisa kita gantikan dengan termometer infrared yang langsung untuk suhu badan itu. Nanti akan ada itu diusahakan oleh Bapak Kamulu untuk membeli dan untuk kecamatan Hatanduhan baru Nagori Buntu Turunan yang membuat banner atau spanduk atau sosialisasi untuk COVID-19. Memang benar-benar Nagori Buntu Turunan ini jadi apa kita bilang ya, percontohan ya Pak ya, karena mengawali untuk segala sesuatunya yang cepat tanggap. Nah, itu saya bersyukurnya untuk Buntu Turunan ini. Dan saya yakin dan percaya, walaupun tanpa ada dana desa, dan ternyata memang sudah kan, walaupun tanpa diambil dari dana desa, sudah ada penyemprotan yang mungkin dananya dari kantong Pak Kamulu sendiri. Jadi saya rasa hanya sebatas itu boleh dipertanyakan. Saya rasa hanya cukup sekian. Kebebasan media sosial juga silakan. Tapi tadi hal yang disampaikan Bu Dokter, kita juga harus paham dari mana sumbernya. Bahkan ada yang WA pribadi atau apa, Pak Kamulu, itu di desa lain itu ada dana desa dianggarkan untuk sembako katanya. Jangan-jangan itu yang Bapak apa, tapi Bapak bilang biaya pribadi banyak. Tapi saya tidak persoalkan itu. Karena kalau kita penganggaran dana desa harus ada literatur dan arahan di sana. Kalau gugus terdepannya, gugus terdepan menyatakan Nagori Buntu Turunan zona merah, itu wajib kita bisa laksanakan itu dana desa mau kemana pun demi kepentingan masyarakat. Tapi kalau halnya kita masih dibuat zona ibaratnya kita hanya pencegahan, ya dasar itulah. Dan juga perlu saya sampaikan kenapa dengan kita menganggarkan 50 juta, kita lihat juga situasinya dan juga tidak ibaratnya di pemerintahan ini tidak segampang ibaratnya pinjaman ke gudang sawit. Saya pinjam 10 juta, udah saya kembalikan 10 juta selesai. Kadang kita di pemerintahan itu oke, kami dikasih anggaran, tapi yang kita balikkan kertas itu sangat susah. Jadi itu yang kita harus sama-sama paham. Walaupun tergantung situasi dan penyampaiannya, hikmah yang positif lah yang kita ambil. Karena kita berkumpul di sini pun demi hal pencegahan, khususnya di Nagori Buntu Turunan tentang COVID-19 ini. Dan saya berharap juga sama Pak Nandi Tupulu, karena Babinsa juga di Bosar Nauli, kita sama-sama koordinasi. Saya terus terang, saya juga diumumin itu, dan ini kita kembalikan kepada masyarakat
apa yang perlu kita sampaikan, atau ini hanya sekedar ibaratnya antisipasi awal kami tentang pembuatan portal itu, tapi kami juga harus mengikutkan daripada aturan daripada Kapolri, tidak boleh menyetop untuk menutup seperti itu ya Pak Kapolri. Tapi dengan adanya portal seperti itu, ambulan juga kita sediakan di situ, setidaknya orang yang mau masuk itu juga perlu kita data. Makanya ini sebetulnya langsung action nanti di sini, setidaknya ada dari kecamatan atau apa, untuk karena di pemerintahan camat juga dan ramil perlu ada dokumentasi kan itu. Nah, harus. Tapi kita jangan hanya memikirkan dokumentasi tersebut kan seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya terbentuk ini, mudah-mudahan sudah dibentuk ya, nanti untuk penjagaannya kita ke depan terhindar daripada wabah ini. Mungkin itu saya serahkan kepada kita semua apabila ada yang ingin mempertanyakan. Ketua Bapak Pangulu Nagori Bentuk Turunan, kemudian Wakil Ketua Bapak Ketua Maujana, kemudian Sekretaris Bidan Desa, dan mitra kita yaitu dari TNI dan dari Polri. Kemudian sebagai anggota dari pendamping desa, kemudian dari perangkat nagori, kemudian dari seluruh anggota Maujana, kemudian dari Gamor, dari pendamping lokal desa, dan juga ada dari pendamping program Keluarga Harapan PKH. Kemudian ada juga dari pendamping desa sehat, kemudian dari tokoh agama yaitu Bapak Untung, Bapak Herianto, kemudian dari tokoh adat Bapak Sirak Kayut Sirait, Bapak Krisman Putar-Putar, kemudian dari tokoh masyarakat Bapak Sagi, Bapak Tukin, Bapak Samuji, Bapak Warsono, kemudian dari Ketua Karang Taruna Bapak Bislian Sirait, dari PKK Ibu Saurlina Sianturi, kemudian dari IPB juga berperan serta, dan yang terakhir dari kader penggerak masyarakat desa Ibu Sutanti. Mungkin itu Pak. Dan di sini juga kami perlu tekankan kepada Bapak Ibu sekalian yang namanya mengenai dana desa tadi yang dialokasikan oleh desa untuk penanganan COVID-19 itu, dan sudah ditekankan oleh Ibu pendamping desa tadi bahwasanya dana itu bukan untuk membeli sembako. Dana tersebut sudah diposkan ataupun dianggarkan untuk hal-hal yang menyangkut